Baik, halo teman-teman. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar di bagian pembahasan atau hasil dan diskusi, result and discussion dalam sebuah artikel ilmiah di jurnal. Dalam pembahasan akan berisi berisi tentang subtema sesuai dengan rumusan atau fokus masalah. Maksudnya, kalau fokus masalah Anda atau rumusan masalahnya lebih dari satu, maka bisa diberikan subtema. Subtema itu bisa misalnya satu. Saya beri contohnya. Oke. Di result and discussion, bagian result, bagian hasil, ini pertama Anda harus memaparkan data-data apa saja yang sudah Anda peroleh. Misalnya Anda memperoleh datanya dari hasil wawancara, maka data-data tersebut Anda tampilkan bisa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk paragraf. Saya sarankan dalam bentuk tabel. Pada result, pada hasil, Anda menyampaikan, teks ini adalah data. Maka Anda sampaikan datanya seperti apa, data sebenar-benarnya seperti apa. Kalau dalam bentuk diagram, itu bukan data, tapi cara pengumpulan data atau hasil atau cara menampilkan data. Jadi kalau data itu ya apa yang ada di dalam diagram, misalnya dari hasil survei, itu Anda menghasilkan 3 orang suka makan cimol, 8 orang suka makan bakso, 10 orang suka makan mie goreng. Nah, itu yang Anda masukkan di sini, ini isinya cimol. Lah, interpretasinya Anda tuh apa? 3 orang yang suka cimol menunjukkan bahwa ternyata dan seterusnya dan seterusnya. Jadi data itu Anda interpretasikan satu per satu. Setelah Anda berikan interpretasi, Anda berikan explanation, penjelasan terkait dengan fenomena atau fokus masalah yang Anda angkat. Nah, misalnya dalam artikel yang saya gunakan sebagai contoh ini, datanya adalah teks, karena ini adalah analisis data teks kualitatif. Datanya adalah Surabaya, teks ini saya diambil dari percakapan Dr. Tirta, kemudian dibedah satu per satu, kemudian diambil data-data yang sesuai dengan fokus masalahnya. Data pertama, Surabaya ora salah opo-opo. Dari awal mereka berjuang sendirian. Ini data. Tulisannya harus persis, plek tidak boleh diubah-ubah. Interpretasi, pemaknaan. Misalnya ini bahasa Jawa campur Indonesia, maka di-Indonesiakan semua. Kemudian Anda maknai. Surabaya tidak bersalah dan berjuang tanpa bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Interpretasi ini diambil berdasarkan fenomena yang Anda angkat tadi di latar belakang. Ini kalau misalnya Surabaya orang salah opo-opo, dari awal mereka berjuang sendiri. Nah, maksudnya berjuang sendiri itu apa? Oh, ternyata maksudnya tanpa bantuan. Kemudian di explanation dijelaskan. Status zona hitam Surabaya tentang COVID-19 membuat wali kota Surabaya disalahkan oleh pemerintah pusat dan dianggap tidak bekerja. Explanation, penjelasan ini merujuk pada teks. Jadi penjelasan ini merujuk pada teks, merujuk pada data. Kenapa sih data ini kok bisa keluar? Kenapa sih kata-kata ini bisa keluar? Oh, karena ini loh asal muasalnya itu. Hal-hal seperti inilah yang teman-teman sampaikan di bagian result atau hasil. Dipisah dulu ya, hasil dulu baru diskusi. Jadi bisa tahu datanya itu seperti apa. Kalau datanya diagram, maka harus dibredeli satu-satu. Kalau datanya berupa wawancara juga harus sama satu-satu seperti ini supaya tahu interpretasinya dari hasil atau data itu seperti apa. Kita kembali ke tadi. Kemudian
setelah Anda bikin subtema sesuai dengan rumusan masalah, lalu memberikan interpretasi, penafsiran pada data yang sudah Anda kumpulkan, di bagian discussion atau pembahasan, Anda melakukan analisis dengan teori yang sudah dipilih pada hasil penafsiran data. Jadi data tadi sudah ditafsirkan berdasarkan pemahaman Anda, kemampuan Anda, kemudian di explanation, dijelaskan juga keterkaitan dengan fenomena yang diangkat sehingga jelas clear. Itu seperti apa sebab musababnya, kemudian dianalisis dengan teori pilihan. Ini kan data-datanya sudah diartikan ya, ditafsirkan, kemudian dijelaskan. Ditafsirkan tuh sama kayak pemahamanmu tuh gimana sih? Kemudian dijelaskan pemahamanmu tadi dijelaskan lebih gamblang, lebih clear. Ada subjek, predikat, objek, keterangan waktu, keterangan tempat, sehingga jelas sebab musababnya sudah dijelaskan. Kemudian pada bagian discussion, pembahasan, ini dijelaskan dengan POV, dengan sudut pandang yang sudah dipilih, dijelaskan tadi misalnya yang bagian pertama tadi kan Surabaya tidak bersalah dan seterusnya. Kemudian dan data-data lainnya dijelaskan, analisis critical discourse analysis ya, atau analisis wacana kritis Verlo pada postingan menunjukkan konstruksi post-truth pada arus media informasi di Indonesia. Pertama, terus dijelaskan peran Dr. Tirta tadi di atas, data-data kan menunjukkan bahwa Dr. Tirta itu yang ngomong. Datanya kan menunjukkan Dr. Tirta yang ngomong. Terus kata-katanya itu juga sebagai data. Nah, dari analisis Verlo, ini kan karena teori dan metodenya menggunakan Verlo, itu disampaikan bahwa, terus ini abaikan, ini menunjukkan bahwa ada agen. Bahwa Dr. Tirta adalah agen dari post-truth. Jadi dari hasil analisis, hasil data, itu menemukan analisis bahwa, oh ternyata konstruksi post-truth yang pertama, konstruksi itu kan susunan, penyusun. Yang menyusun post-truth yang pertama itu adalah Dr. Tirta. Harus ada agennya atau harus ada orangnya. Kemudian, kedua, jadi bagian pembahasan itu membahas hasil-hasil tersebut dikaitkan dengan teori atau sudut pandang sehingga menjawab dari fokus masalah yang sudah disampaikan. Misalnya ada fokus masalah, Anda menganalisis gitu, analisis pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal bagi mahasiswa Geomatika 2021. Yang jadi masalah adalah Anda pengen mengetahui bagaimana sih pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal, itu kan jadi fokus masalahnya. Nah, di bagian analisis, Anda sampaikan berdasarkan data, hasil penelitian di bab sebelumnya menunjukkan 1, 2, 3, 1. Dipandang dengan teori, pilih teori yang Anda pakai apa, psikologi misalnya, dipandang dari teori psikologi, menunjukkan bahwa budaya asing memberikan pengaruh kepada mahasiswa ITS untuk tidak mengenal budaya lokal atau memberikan pengaruh negatif, memberikan pengaruh positif. Kalau pengaruh negatif, negatifnya itu seperti apa, positif, positifnya seperti apa. Jadi analisis itu menjelaskan jawaban Anda terhadap fokus masalah yang sudah Anda sampaikan di latar belakang.
itu isi dari pembahasan. Kalau teman-teman bertanya soal metode, kalau metode itu isinya adalah bagaimana cara Anda menemukan data. Pengumpulannya itu bagaimana? Ini pengumpulan datanya bagaimana? Kemudian data tersebut mau diapakan? Kalau metode itu isinya cara menemukan data, terus data tersebut mau diapakan. Nih, metode. Saya beri contoh yang sama. Ini saya kirim artikel yang lebih jelas penulisannya. Ini misalnya, metode. Jadi sampaikan dulu, penelitian ini menggunakan metode ini. Dijelaskan, analisis yaitu bla 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 bla. Kemudian, mengapa digunakan metode tersebut. Terus cara bekerjanya. Nih, metode ini akan bekerja dengan melihat penggunaan teks dan sebagainya. Kemudian merujuk pada cara memperoleh datanya. Ujaran Dr. Tirta pada feed akun Instagramnya akan dikelompokkan untuk kemudian dianalisis representasi yang dibuat oleh Dr. Tirta sehingga menyebabkan ujarannya dijadikan trigger bagi pengikutnya untuk menggugat kebenaran dari pemerintah. Susunan metode penelitiannya, susunannya, caranya, tataran tekstual, berarti yang dianalisis itu isi dari ujarannya, tataran praktif, hubungan, kemudian tataran praksis. Jadi tidak hanya menjelaskan tentang apa sih metode itu, kenapa sih pakai metode itu, tapi juga cara kerjanya. Data diperoleh dari mana sumber data. Sumber data itu adalah di mana Anda memperoleh data. Misalnya rice cooker dan nasi, analoginya berarti rice cooker itu sumber datanya, nasi itu datanya. Jadi dijelaskan datanya diperoleh dari mana, kemudian dijelaskan cara analisisnya seperti apa. Kita kembali ke sini. Begitu data isinya. Ini saya tambah alasan pemilihan metode. Oke, ini metode isinya seperti ini. Biasanya kurang dari 1 halaman. Biasanya, tapi 1 halaman juga boleh. Apakah perlu citasi di dalam metode? Jika memang membutuhkan citasi untuk memperkuat sebuah metode, maka Anda bisa memasukkan citasi. Tetapi ketika di pembahasan ini, citasi itu lebih ketika di hasil ketika di hasil atau result itu hampir tidak ada citasi. Tetapi ketika di pembahasan, ketika Anda menulis pembahasan, citasi yang harus ada adalah artikel-artikel penelitian terdahulu yang sudah Anda munculkan di latar belakang. 1. Kemudian citasi-citasi terkait dengan teori yang Anda gunakan itu harus ada. Gunanya adalah memperkuat pernyataan atau temuan Anda. Ini loh, temuanku itu sesuai sama omongannya si X. Temuanku itu sesuai sama teori X. Jadi gunanya citasi seperti itu. Wajib ada citasi di bagian pembahasan, tetapi hampir tidak ada citasi di bagian hasil atau analisis. Oke, begitu teman-teman soal pembahasan dan metode. Kita akan lanjutkan dengan pembelajaran bagian akhir dari sebuah artikel jurnal. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.